Baik, perkenalkan saya Nika Devitria Paraita dengan 3 digit NIM terakhir 019 yang kali ini bersama dengan SGDA 9 membawakan hasil student project kami yang berjudul Baker Case dengan anggota kelompok kami tertera pada layar. Baik, saya izin menjelaskan latar belakang dari student project kami. Jadi, Baker cyst atau kista poplitea adalah kantung berisi cairan yang menyebabkan pembengkakan di fossa poplitea yang terletak di bagian posterior lutut, di antara kepala medial otot, gastrocnemius, dan tendon semimembranus. Untuk penyebabnya sendiri, Baker cyst di dewasa biasanya muncul akibat etiologi sekunder, seperti efusi sendi lutut kronis yang berkaitan dengan kondisi degeneratif, seperti osteoartritis, robekan meniskus, dan artritis inflamasi atau inflammatory arthritis. Sedangkan pada anak, Baker cyst umumnya memiliki etiologi primer, misal karena herniasi sinovium atau kapsul sendi, dan sering ditemukan secara insidental tanpa trauma yang mendasari. Dan untuk epidemiologinya sendiri, Baker cyst terdistribusi secara bimodal, dengan kasus terdapat pada masa dewasa dan juga ada pada masa anak. Pada anak, Baker cyst itu jarang ditemukan atau jarang terjadi, dan kalaupun ada, biasanya asimptomatis, yang seperti tadi ditemukan secara tidak sengaja atau insidental. Sedangkan pada dewasa, Baker cyst sering ditemukan dengan lesi intraartikular yang menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan berpotensi untuk komplikasi, terutama saat pergerakan. Jadi, memahami Baker cyst penting untuk penatalaksanaan yang tepat, pencegahan komplikasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien yang mengalami Baker cyst. Dan itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Timnamia Astuti dengan 3 digit NIM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Jadi yang pertama terkait dengan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, di sini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Baker's case, serta apa etiologi dan juga patofisiologinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menegakkan diagnosis dan apa saja diagnosis banding dari Baker's case. Kemudian yang ketiga, apa saja metode penatalaksanaan yang dapat diterapkan untuk menangani Baker case. Kemudian lanjut untuk tujuan penulisannya. Jadi ada beberapa tujuan penulisan. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan definisi, etiologi, dan patofisiologi Baker case. Dan yang kedua, menjelaskan prosedur penegakan diagnosis serta diagnosis banding yang relevan dengan Baker's case. Dan yang ketiga, menjelaskan metode penatalaksanaan Baker's case. Kemudian untuk manfaat penulisannya, di sini ada beberapa manfaat penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Baker's case. Kemudian yang kedua, bagi praktisi medis dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai diagnosis dan manajemen Baker's case. Dan yang ketiga, bagi masyarakat umum dapat memberikan edukasi mengenai Baker case, termasuk faktor risiko, gejala, dan juga pilihan pengobatan yang tersedia. Sekiranya sekian pembahasan terkait rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Komang Yadurani dengan 3 digit NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari Baker's cyst. Jadi, Baker's cyst yang juga dikenal sebagai kista poplitea adalah kantung berisi cairan yang terbentuk di bagian belakang lutut. Biasanya terletak di antara tendon semimembranosus dan kepala medial otot gastrocnemius. Kista ini muncul akibat peregangan berlebihan pada bursa yang sudah ada di fossa poplitea yang seringkali disebabkan oleh produksi cairan sinovial yang berlebihan sehingga mengisi ruang di belakang lutut yang menyebabkan pembengkakan dan nyeri. Baker's cyst itu dapat muncul sebagai benjolan yang teraba di fossa poplitea dengan ukuran yang bervariasi dan dapat menyebabkan gejala yang berbeda-beda pada tiap orang. Selanjutnya etiologi, di mana etiologi dari Baker case atau kista popliteal. Ini ada yang pertama trauma lutut, yaitu robekan tulang rawan dan meniskus atau cedera lain dalam memicu pembentukan kista.
Kedua, ada penyakit sendi degeneratif di mana seperti osteoartritis menyebabkan peradangan dan peningkatan produksi cairan sinovial. Yang ketiga, adanya penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis di mana meningkatkan risiko akibat inflamasi kronis. Yang keempat, ada kondisi primer pada anak-anak di mana muncul pada anak-anak tanpa patologi klinis intraartikular sering ditemukan secara kebetulan. Dan untuk yang kelima, ada usia dan jenis kelamin di mana ini setiap individu yang lebih tua dan wanita lebih rentan terhadap penyakit Becker-Kiss. Dan yang keenam, itu ada komplikasi prosedur bedah dan trauma di mana dapat menyebabkan perubahan dalam produksi dan distribusi cairan sinovial. Dan yang terakhir, adanya asosiasi dengan kondisi lain seperti tendositis dan bursitis dapat memperburuk gejala serta meningkatkan risiko pembentukan kista. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Albert Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi dari Becker-Kiss di bagian patofisiologi. Baik, patofisiologi dari Becker-Kiss ini pada awalnya bisa disebabkan oleh osteoartritis atau artritis rheumatoid ataupun robekan meniskus yang dapat menyebabkan adanya peradangan yang peradangan tersebut meningkatkan produksi dari cairan sinovial dan memperburuk efusi. Kemudian Becker-Kiss ini sering terkait dengan kerusakan intraartikular pada orang dewasa yang seperti robekan meniskus medial, dan kasusnya itu 82% kasus Becker-Kiss itu karena meniskus medialnya robek. Kemudian ukuran kista bervariasi tergantung dari aktivitas dan tekanan sendi, dan juga kista yang semakin besar itu berpotensi juga semakin besar untuk menekan struktur sekitar seperti vena popltea dan saraf tibialis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Laura. Terima kasih. Baik, pada presentasi ini saya izin untuk menambahkan pada bagian patofisiologi dari Becker-Kiss. Untuk mekanisme terbentuknya kista Becker atau Becker-Kiss terjadi akibat penumpukan cairan sinovial di bursa gastrocnemius semimembranosus karena peningkatan tekanan intraartikular. Lalu peningkatan tekanan intraartikular menyebabkan cairan sinovial terdorong ke bursa poplitea melalui mekanisme valvular satu arah. Lalu herniasi cairan sinovial ke dalam bursa menyebabkan pembentukan kista poplitea. Adapun manifestasi klinis dari kista Becker itu yang pertama ada pembengkakan dan efusi sendi, yaitu menyebabkan sensasi terisi di daerah poplitea. Lalu nyeri di belakang lutut, terutama saat lutut digerakkan atau berdiri lama. Adapun komplikasi kista Becker atau Becker-Kiss, yang pertama pecahnya kista menyebabkan ekstravasasi cairan sinovial ke betis yang memicu reaksi inflamasi. Yang berikutnya gejala menyerupai trombosis vena dalam atau DVT, disebut juga pseudothrombophlebotitis syndrome. Adapun juga komplikasi yang jarang terjadi seperti kompresi struktur neurovaskular di fossa poplitea, lalu juga neuropati atau gangguan aliran darah. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lumade Viviana Tresna Putri dengan 3 digit yang terakhir 222. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dari diagnosis Becker-Kiss. Jadi Becker-Kiss umumnya didiagnosis dengan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu dengan meminta pasien berdiri dan meluruskan lutut sepenuhnya. Karena pada posisi ini benjolan biasanya paling terlihat. Ketika lutut ditekuk hingga 45 derajat, benjolan seringkali akan mengecil atau hilang sepenuhnya karena berkurangnya ketegangan dalam kista. Pemeriksaan juga perlu dilakukan saat pasien berbaring terlentang, di mana lutut digerakkan secara pasif dari posisi lurus hingga minimal fleksi 90 derajat untuk memastikan pemeriksaan sendi lutut yang komprehensif. Kemudian Becker-Kiss ini biasa juga ditemukan secara tidak sengaja, dan USG adalah alat diagnosis pilihan pertama untuk kista ini. Ciri khas USG dari Becker-Kiss meliputi gambaran kista anekoik yang terdefinisi dengan baik dengan kolar pada ekstensi terdalam yang terletak di antara tendon semimembranosus dan medial head of the gastrocnemius.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Keisha Bigal dengan 3 digit NIM terakhir 177. Izin menjelaskan terkait differential diagnosis dari Baker-Case. Yang pertama ada deep venous thrombosis atau DVT, adalah kondisi ketika terjadinya pembekakan dan nyeri di daerah betis hingga belakang lutut. Lalu ada arteriovenous fistula atau AVF, adalah pembekakan yang terjadi di daerah poplitea. Namun yang membedakannya adalah AVF itu biasanya ditandai dengan massa yang berdenyut dan breath yang terdengar dengan stetoskop. Dan Baker-Case itu biasanya masanya lunak dan tidak berdenyut. Lalu ada ganglion case, itu adalah benjolan berisi cairan yang biasanya muncul di dekat sendi atau di selubung tendon, terutama di pergelangan tangan atau kaki dan bisa menyebabkan nyeri jika menekan saraf. Yang berbedanya adalah kalau pada Baker case ini munculnya di sendi lutut atau di bagian belakang lutut, namun pada ganglion case lebih sering ditemukan di daerah pergelangan. Lalu ada hemangioma, itu adalah tanda lahir berwarna merah terang yang terbentuk dari pembuluh darah ekstra di kulit. Muncul pada saat bayi baru lahir atau bulan pertama kehidupan dan benjolan ini dapat tumbuh secara perlahan. Baik, sekian dari differential diagnosis dari Baker case. Saya selanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Kista Baker dapat diterapi dengan non-operatif dan operatif. Manajemen non-operatif dari kista Baker bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Pendekatan non-bedah ini berfokus meredakan gejala dan mencegah komplikasi dengan beberapa metode berikut. Langkah pertama adalah dengan istirahat dan modifikasi aktivitas untuk mengurangi beban lutut untuk meredakan nyeri dan peradangan. Selanjutnya, dapat menggunakan farmakoterapi berupa obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau naproxen dan injeksi kortikosteroid untuk mengurangi nyeri dan inflamasi. Yang ketiga adalah dengan aspirasi, yaitu pengosongan cairan kista untuk mengurangi pembengkakan sementara. Terapi ini sering dikombinasikan dengan injeksi kortikosteroid. Kemudian dapat dilakukan terapi fisik untuk menguatkan otot lutut, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi gejala terutama jika ada osteoartritis atau cedera meniskus. Dan yang terakhir adalah kompresi dan elevasi untuk mengurangi pembengkakan dengan pembelut kompresi dan mengangkat kaki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurabagus Kurniawati Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Jadi di sini saya akan menjelaskan terapi operatif dari Baker's case. Untuk terapi operatif sebaiknya didahului oleh terapi non operatif kecuali terdapat kompresi vaskuler atau syaraf, atau apabila terapi non operatif tidak berhasil atau tidak menghilangkan nyeri. Dan apabila dalam 2 bulan terapi non operatif tidak menghilangkan nyeri, dapat dilakukan terapi operatif pada intraartikular, tepatnya pada penyebab produksi cairan sendi berlebih, karena terapi secara langsung pada kista memiliki persentase kekambuhan yang tinggi. Terapi operatif secara langsung pada kista hanya dapat dilakukan apabila kista berukuran besar dan bersifat simptomatik. Baik, terapi operatif secara langsung pada kista dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu limited posteromedial, extended posteromedial, dan direct posterior. Untuk pendekatan direct posterior melibatkan sayatan berbentuk S di atas fossa poplitea pada mid flexion crease dengan pasien dalam posisi badan pronasi. Fasia superficial kemudian diinsisi serta semimembranosus dan medial head gastrocnemius diidentifikasi, lalu medial head of gastrocnemius ditarik untuk memungkinkan pemaparan kista dan komunikasi ke sendi. Kemudian untuk cara kedua, yaitu limited posteromedial dan juga extended posteromedial, dapat dilakukan dengan pasien dalam posisi supinasi dengan kaki meja diturunkan untuk memungkinkan akses ke aspek posteromedial lutut. Untuk kista yang lebih kecil dapat menggunakan pendekatan limited posteromedial, sedangkan untuk kista yang lebih besar atau multiokular dapat menggunakan pendekatan extended posteromedial. Untuk pendekatan limited posteromedial sendiri menggunakan interval yang sama untuk perbaikan medial meniskus, sedangkan untuk pendekatan extended posteromedial untuk kista poplitea berukuran besar dapat menggunakan interval yang sama untuk rekonstruksi tibial inlay posterior cruciate ligament. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Joyka dengan NIM akhir 248. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan pada studi project ini. Baker case adalah pembentukan kantung berisi cairan yang terjadi di bagian belakang lutut dan seringkali terkait dengan kondisi sendi lutut seperti osteoartritis, robekan meniskus, atau artritis inflamasi. Pembentukan kista ini terjadi akibat komunikasi anatomi antara sendi lutut dan bursa poplitea yang memungkinkan cairan sinovial masuk ke dalam bursa
dan menyebabkan pembengkakan. Meskipun seringkali bersifat asimptomatik, pada beberapa pasien, kista ini dapat menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan bahkan komplikasi jika tidak ditangani dengan tepat. Penata laksanaan Becker Kiss terbagi menjadi dua, pendekatan utama yaitu non-operatif dan operatif. Saran untuk student project ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai patofisiologi Becker Kiss lebih lanjut, serta efek jangka panjang dari berbagai jenis terapi untuk meningkatkan kualitas pengobatan yang diberikan kepada pasien. Lalu sebaiknya dilakukan edukasi pada pasien mengenai Becker Kiss yang meliputi faktor risiko, gejala, dan pengobatannya untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Saran untuk student project ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai patofisiologi Becker Kiss lebih lanjut, serta efek jangka panjang dari berbagai jenis terapi untuk meningkatkan kualitas pengobatan yang diberikan kepada pasien. Lalu sebaiknya dilakukan edukasi pada pasien mengenai Becker Kiss yang meliputi faktor risiko, gejala, dan pengobatannya untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan membantu mencegah komplikasi lebih lanjut.